Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah memberikan kepada kita taufik untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan masih dalam bab zikir dan doa, dan itu bab terakhir memang. Kalau selesai bab ini artinya selesai kitab Bulughul Maram. Kita masuk hadis yang ke-7 dari bab ini, atau hadis yang ke-1446 dari Bulughul Maram. Qala Al-Hafidz rahimahullah wa an Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, laqad qultu ba'daka, sungguh aku telah berkata setelahmu arba'a kalimatin, 4 kalimat. Lau wuzinat bima qulta, kalau ditimbang dengan apa yang kamu katakan, mundul yaum, sejak awal hari ini, lawazanat hunna, niscaya seimbang. Jadi 4 kalimat dibandingkan dengan apa yang kamu katakan sejak awal hari ini, seimbang. Padahal Juwairiyah ini sudah berzikir dari subuh ya, pada subuh sampai siang. Rasul bilang, kalau aku mengucapkan setelah kamu 4 kalimat saja, itu sebanding dengan yang kamu ucapkan dari pagi tadi. Luar biasa ya, keutamaan sebagian zikir memang begitu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ada juga ridho nafsi, nggak pakai ridho a atau ridho sama ya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ini 4 kalimat tapi berat gitu. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan segala puji. Tasbih dan tahmid ini pujian Allah yang lengkap ya. Karena tasbih artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan tahmid artinya memuji Allah dengan segala kesempurnaan. Dilengkap. Sudah disucikan kemudian dihiasi gitu. Sudah dibersihkan kemudian ditanami kalau sawah. Sudah ditasfiyah kemudian ditarbiyah itu kalau pendidikan. Nah, ini sifat Allah begitu juga, disucikan dari segala kekurangan, diisi dengan segala kesempurnaan. Kemudian disebutkan jumlah tasbih dan tahmidnya berapa? Ada khalqihi, sejumlah makhluknya. Berapa jumlahnya? Banyak sekali kan? Dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, sangat banyak. Wa ridha nafsi, dan ridho dirinya Allah, diri Allah. Ridha Allah berapa besarnya? Ini yang paling besar. Ridha Allah ini yang paling besar. Dan kita nggak bisa mengetahui hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Wa zinata arsy, dan beratnya arsy-nya Allah, ini makhluk yang paling besar.
Tahu nggak ukuran ars seberapa? Pernah dengar hadis tentang ukuran ars? Pernah nggak? Ukuran ars itu seberapa? Nggak tahu. Ada yang pernah tahu? Nggak ada yang tahu. Saya bingung. Antum tahu apa nggak tahu? Bengong aja. Tahu atau nggak tahu? Belum tahu. Jadi arsnya Allah itu perbandingannya mulai dari Nabi membandingkan langit dengan kursi. Pernah dengar? Langit ini kan berapa besarnya langit? Jauh mata memandang ini langit semua. Dan ada 7. Kalau satu langit itu satu keping dirham, uang logam gitu, maka berarti ada 7 keping uang logam, 7 langit. Itu dibanding dengan kursi Allah, yang di ayat kursi itu bilang apa? Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Luasnya kursi itu 7 langit dan bumi. Itu seakan-akan luas kursi seluas 7 langit dan bumi, tapi tidak. Nabi menjelaskan lebih dari itu. Kenapa? Karena kursi dibanding langit seperti 7 keping dibanding satu tameng. Tahu satu tameng yang buat perang? 7 keping dibanding satu tameng kan jauh. Itu 7 keping masih di dalam satu tameng itu. Itulah kursi Allah seluas tameng itu. Tameng perang. Kemudian perbandingan antara tameng dengan ars Allah Ta'ala itu seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Kursinya cuma cincin, arsnya itu padang pasir. Luar biasa luasnya ars. Gak bisa kita bayangkan. Itu luasnya. Berapa kilogram beratnya? Pakai timbangan siapa? Nah ini. Seberat apa? Arsnya. Tasbih dan tahmidnya seberat arsnya Allah Ta'ala. Wa midada kalimatihi. Apa itu midad? Tinta. Dan tinta kalimat Allah. Jadi kalimat Allah, Allah berucap, Allah berkata. Sejak dulu, sejak azali sampai abadi, Allah terus berkata. Itu kalau ditulis, disebutkan dalam ayat, kalau lautan ini menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi pena untuk menulis kalimat Allah, maka apa? Habislah lautan itu dan kalimat Allah belum habis. Karena fidal bahar, habis lautnya. Kemudian meskipun didatangkan 7 lautan lagi, nah itulah tinta kalimat Allah banyak. Tapi dari 4 ini yang paling besar atau paling banyak apa? Makhluk, ridho, arsy sama kalimat Allah. Ridho Allah paling besar. Ya, ini sifat Allah. Kita nggak bisa ngukur sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua nggak bisa kita ukur, tapi itulah yang paling besar. Maka ini kalimat yang ajaib ya. Kalimat yang sangat ajaib. Dijelaskan oleh di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Imam As-San'ani menjelaskan ada khalqihi mansub sifat masdar mahdhuf takdiruhu usabbihuhu tasbihan ada khalqihi. Jadi ini menjelaskan nahwu ya. Jadi dia maf'ul mutlak. Wa mithluhu akhawatuhu. Semisal itu juga teman-temannya yang lain semuanya dalam bentuk mansub sebagai maf'ul mutlak. Wa khalquhu dan makhluk Allah syamilun lima fis samawati wal ard, mencakup yang di langit dan di bumi. Masya Allah. Termasuk ars juga. Sejumlah makhluk Allah, salah satunya ars. Arsnya berapa?
Satu ya. Kalau hitungannya cuma satu. Ini nggak ngitung berat atau besarnya, tapi jumlahnya. Kamilun lima fis samawati wal ard wa fid dunya wal akhirah. Bahkan makhluk Allah di dunia dan di akhirat. Masyaallah. Waridho anafsihi ay adada man radhiyallahu anhum, sejumlah orang yang Allah ridho kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Waridhahu anhum la yang qadi wa la yang qati. Memang yang diridhai Allah itu cuma kalau dari manusia ya, itu nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi ridhonya latang layang qadi wala yang qati. Enggak habis, enggak putus. Jadi enggak bisa diukur. Sesuatu yang enggak habis dan enggak putus, berapa ukurannya? Ya enggak bisa diukur. Abadi. Lama-lamanya. Wa zinata arsyihi ay zinata ma la ya'lamu qadra waznihi ilallah. Seberat apa yang tidak mengetahui ukuran beratnya kecuali Allah. Jelas cuma Allah. Kita ngukur berat bumi aja ya perkiraan. Ahli fisika ngukur berat bumi berapa. Tapi kan cuma kira-kira alat nimbangnya pakai apa gitu. Enggak ada alatnya. Cuma kira-kira saja. Itu bumi yang sangat kecil, super kecil bumi ini dibanding dengan langit. Dan langit sangat kecil dibanding kursi. Kursi sangat kecil dibanding ars. Ars juga sangat kecil dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa midada kalimatihi wa ma tumaddu bihi ad-dawatu kalhibr. Dia yang dibentangkan dengannya eh, pena seperti hibr, tinta. Jadi memang tinta. Wal kalimat, kalimat hiya ma'lumatullah, pengetahuan Allah. Kalimat di sini maksudnya ilmunya Allah. Wa mik wa makduratihi, bahkan kemampuan Allah masuk di dalamnya. Wa hiya la tanhasiru wa la tantahi. Dan dia juga tidak terbatas dan tidak berakhir. Kalimat Allah enggak ada akhirnya juga. Wa midaduha huwa kullu maddatin, midatnya adalah seluruh materi, yuktabu biha, yang ditulis dengannya, maklumun, sesuatu yang diketahui, au makdurun, atau yang dimampui, atau yang ditakdirkan, sama yang ditakdirkan ditulis semua. Wadhalika la yanhasir, dan itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Famuta'allikuhu ghairu munhasir, yang berkaitan dengannya juga tidak terbatas. Sebagaimana kata Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan seandainya lautan itu menjadi tinta untuk kalimat Rabbku, ana fidal bahru qabla an tanfadda kalimat rabbi. Niscaya laut itu habis sebelum kalimat Rabbku habis. Wal hadis, dan hadis ini adalah dalil atas keutamaan 4 kalimat ini. Wa anna qailaha, dan pengucapnya akan menjangkau keutamaan pengulangan ucapan dengan sejumlah yang disebutkan tadi. Nggak mampu kita bertasbih sebanyak itu. Coba kita bertasbih sebanyak jumlah makhluk. Nggak bisa. Tapi dengan mengatakan ada khalqi, sudah seperti kita bertasbih sejumlah makhluk. Kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa ini menjadi zikir pagi petang ya. Zikir pagi. Ya, zikir pagi. Kemudian hadis yang ke-8 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus salihatu, kesolehan-kesolehan yang kekal adalah la ilaha illallah wa subhanallah
wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Akhrajahu An-Nasa'i yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-baqiyatus shalihat yuradu biha al-a'malus shalihah. Yang dimaksud di sini adalah amal-amal shalihah. Disebut baqiyat itu maksudnya sisa, kekal gitu. Pokok. Jadi yang namanya amal soleh itu kekal. Kalau dunia itu fana. Amal-amal soleh allati yabqa li sahibiha, yang akan kekal bagi pelakunya, ajruha abadal abidin, abadal abadi. Maka pahalanya abadal abadi, selama-lamanya pokoknya. Jadi amal soleh ini yang kita lakukan hari ini, pahalanya berapa? Abadi. Selama-lamanya kita mendapatkan pahalanya. Kita beramal sesaat, kita mengucapkan subhanallah sesaat, sedetik nggak sampai. Tapi kita memperoleh pahala itu abadi selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa. Rugi orang yang tidak bertasbih, rugi orang yang tidak berzikir, menyia-nyiakan pahala besar. Wa fassaraha bihadhil kalimat. Dan Nabi menafsirkan al-baqiyat sholihat itu dengan kalimat-kalimat yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa yuhtamalu annahu tafsirun liqaulihi ta'ala, dan ini ada kemungkinan hadis ini merupakan penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf ayat 46. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan kesolehan yang tersisa, yang kekal, lebih baik di sisi Rabb kamu pahalanya dan sebaik-baik harapan, sebaik-baik cita-cita. Jadi Nabi menafsirkan baqiyatus sholihat itu apa? Tahlil, tasbih, tahmid, takbir, hauqalah. 5 kalimat. Hauqalah itu apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi 4 kalimat yang dikatakan oleh Nabi lebih baik daripada dunia seisinya. 4 kalimat itu disebut lebih baik daripada dunia seisinya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun mimma asyraqat alaihi syams. 4 kalimat ini diucapkan lebih baik daripada apa yang disinari matahari. Matahari menyinari apa? Dunia. Ya, dunia seisinya disinari matahari. Luar biasa. Tambah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu disebut baqiyat sholihat. Kesolehan yang abadi. Sebagai penafsiran dari surat Al-Kahf ayat 46. Wa qad jaa fil ahadits tafsiruha bil af'alil khair. Tapi juga hadis-hadis lain ada juga yang menafsirkan Al-Kahfi tadi ayat 46 dengan perbuatan-perbuatan yang lain, perbuatan amal soleh gitu, amal soleh. Jadi tidak hanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Fa akhraja Ibnul Mundir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Marduwai. Dia membaca Mardawai, ini Marduwai. Min hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma al-baqiyatus shalihat kunna dzikru la ilaha illallah. Jadi al-baqiyatus shalihat mereka atau dia walaupun banyak dia adalah dzikir la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa tabarakallah wala haula wala quwata illa billah
wa astaghfirullah wa sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasyamu wassalatu wal hajju wassadaqatu wal idku wal jihadu wassilatu 15 wa jami'u anwa'il hasanati dan seluruh macam-macam kebaikan semuanya ya, semua amal soleh. Wa hunna al-baqiyatus sholihat. Jadi mereka itu semua adalah al-baqiyatus sholihat allati tabqa li ahliha yang kekal bagi pemiliknya di surga. Dan Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Mundir mengeluarkan dari Qatadah al-baqiyatus sholihat kullu syai'in min ta'atillah adalah segala sesuatu dari ketaatan kepada Allah. Bahwa minal baqiyatis sholihat, maka semua itu adalah al baqiyatus sholihat. Wala yunafi tafsiruha fil hadis, dan itu tidak menafikan tafsirnya dalam hadis ini bima dzukir dengan apa yang telah disebutkan tadi. Karena apa? Fainahu la hasra fihi 'alaiha, karena dalam hadis ini tidak membatasi gitu. Itu di antara baqiyatus sholihat. Zikir-zikir itu adalah di antara al-baqiyatus sholihat. Jadi al-baqiyatus sholihat apa artinya? Apa artinya? Amal-amal yang abadi, amal soleh yang abadi. Kemudian hadis yang ke-9. Wa an Samurata ibni Jundub radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallahi arba'un. Kalam yang paling Allah cintai ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dan gak bahaya buat kamu dengan yang manapun kamu mulai, bebas, urutannya bebas ya. Seperti sholat harus tertib. Kalau zikir tuh bebas. Mau mulai dari mana terserah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diucapkan. Itu sekali ucap 4 kalimat. Nanti yang kedua, ketiga, terus 4 kalimat diucapkan sekaligus. Maka ini apa? Ahabbul kalami ilallah, kalam yang paling Allah cintai. Pahalanya besar kalau kita biasa mengucapkan zikir ini. Jadi orang zikir itu cari pahala ya. Cari berkah dari Allah dunia akhirat. Cari pahala, cari ridho Allah. Dengan zikir cari kekayaan ya. Biar kaya zikir, biar sehat zikir, biar ini zikir. Nyari dunia ini. Banyak orang yang berzikir untuk mengejar dunia. Yakni artinya inna makanat ahabbahu ilaihi, dia menjadi yang paling Allah cintai ilaihi ta'ala listimaliha ala tanzihihi, karena dia mengandung pensucian bagi Allah, wa itsbatil hamdi, dan penetapan pujian baginya, wal wahdaniyah, dan juga keesaannya, itu la ilaha illallah, wal akbariyah, itu keagungannya, kebesarannya. Jadi tanzih pada subhanallah, kemudian isbatul hamd pada alhamdulillah, wahdaniyah la ilaha illallah, akbariyah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang sering itu ucapan biar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membahayakanmu dengan yang mana kamu mulai. Dan ala annahu la tartiba bainaha. Ini menunjukkan tidak ada tartib, tidak ada urutan antara 4 kalimat ini, bebas. Akan tetapi takdimu tanzih aula. Tapi yang kalau mau mendahulukan tanzih itu tasbih lebih utama. Jadi memang tasbih atau pembersihan itu sebelum pengisian ya. Bersihkan dulu arenanya baru diisi. Kita punya gelas kotor, mau diisi air bersih. Bersihkan dulu gelasnya, percuma kalau masukin air tanpa dibersihkan.
Jadi tanzih atau tasbih itu yang pertama lebih utama. Li'annahu tuqaddamu takhliyah bil kha al-mu'jama la tahliyah. Karena yang namanya tahliyah pengosongan itu lebih didahulukan daripada tahliyah penghiasan. Dikosongin dulu baru dihiasi. Ibarat itu wanita yang bersolek dibersihkan dulu baru disoleki gitu, baru dikosmetiki. Jadi sebelum kosmetik ada pembersih dulu gitu. Begitulah memang apa kaedahnya ya secara umum. Apapun kalau mau diperbaiki dibersihkan dulu. Orang mau ngecat tembok bersihkan dulu. Jadi seperti itu secara umum ya kaedahnya. Pembersihan itu didahulukan. Li'annahu tuqaddamul tahliyah ala tahliyah. Wa tanzih tahliyah. Jadi tanzih atau tasbih itu tahliyah pengosongan. Jadi dari setiap keburukan. Wa isbatul hamdi wal wahdaniyah wal akbariyah ini adalah tahliyah penghiasan. Bikuli sifatil kamal dihiasi dengan seluruh sifat sempurna. Lakinnahu lamma kana ta'ala munazzahatun. Akan tetapi dia tatkala Allah Ta'ala disucikan zatnya an kulli qabihin dari setiap keburukan lam tadurra al bid'ah bitahliyah. Jadi Allah itu sudah suci sebenarnya tanpa kita sucikan. Maka nggak masalah juga memulai dengan tahliyah dulu, penghiasan dulu. Wa taqdimuha ala tahliyah nggak masalah. Karena hakikatnya Allah itu sudah suci tanpa kita sucikan. Allah sudah suci tanpa kita sucikan. Terus ngapain kita sucikan? Yaitu kembali ke kita keuntungannya ya. Itu hanya bagian dari ujian. Wala hadis fi fadli hadil kalimat majmu'atun wa mutafarriqat majmu'atan wa mutafarriqatan bahrun la tanzifuhu ad-dala. Hadis-hadis seputar keutamaan empat kalimat ini baik secara berkumpul atau sendiri-sendiri, keutamaan tasbih atau keutamaan takbir sendiri-sendiri gitu. Itu banyak sekali hadisnya seperti bahrun la tanzifuhu ad-dala, seperti samudra yang nggak bisa kering dengan ditimba gitu. Wala yattasi'u lahul imla, dan enggak cukup untuk didiktekan ya, terlalu banyak itu keutamaannya. Wa kafa bima fil hadithi min annaha al-baqiyatus shalihat, dan cukuplah dengan apa yang ada dalam hadis ini bahwa kalimat-kalimat itu adalah al-baqiyat as-shalihat, kesolehan yang kekal. Mana ahabbul kalami ilallah, dan dia adalah kalam yang paling Allah cintai. Kalam yang paling Allah cintai seperti dalam hadis yang berikutnya. Kemudian dari hadis yang ke-10 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah ibn Qais, ala aduluka, maukah aku tunjukkan kepadamu ala kanzin, kepada perbendaraan min kunuzil jannah, dari perbendaraan surga. Kata Rasul, jadi tanpa menjawab Abu Musa, langsung Rasul melanjutkan, la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat An-Nasai ada tambahan, wala malja'a minallahi illa ilaih. Dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah ini merupakan apa? Perbendaraan surga. Kita kaya raya nanti di surga kalau memperbanyak ucapan ini, la haula wala quwata.
Daripada bengong mending ucapan itu zikir. Daripada ngobrol ngalor ngidul ngelantur nggak karuan, mendingan baca ini. La haula wala quwata illa billah. Niscaya kita menjadi orang terkaya nanti di akhirat ya. Ini aset kita tanam modal ini. Jadi semua amal soleh itu tanam modal sebenarnya. Allah mengembangkan amal soleh itu. Antum sedekah 10.000, Allah kembangkan nilainya menjadi 10 miliar, bahkan lebih. Kita nggak tahu ukurannya. Karena perkara akhirat itu kekal, nggak bisa dihitung. Kita cuma ngucapin la haula wala quwata illa billah itu menjadi perbendaharaan di surga nanti. Entah berapa kali lipat, ini aset besar ya. Dan juga la haula wala quwata illa billah itu berarti menanam satu pohon kurma di surga. Coba banyak-banyakin menanam pohon kurma biar apa? Kebun kita luas. Biar surga kita luas nanti di sana. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai anna thawabaha mudakharun fil jannah. Jadi pahalanya disimpan di surga gitu, maksudnya perbendaharaan surga ya begitu, pahalanya disimpan di surga. Dan dia adalah pahala yang sangat berharga. Kama annal kanzal anfasu amwalil ibad, sebagaimana kans itu barang yang disimpan gitu. Itu adalah harta harta hamba yang paling berharga. Fal murad, maka yang dimaksud maknun thawabuha indallahi taala, tersimpan pahalanya di sisi Allah taala. Mana maknun? Sering kanus itu disebut kanzun maknun gitu, tersimpan. Wadhalika li'anna kalimatul istislam. Hal itu dikarenakan dia merupakan kalimat penyerahan diri, tauhid sama penyerahan diri kepada Allah taala, wa i'tirafin bil ida'ani lahu, dan pengakuan dengan tunduk kepadanya, wa naula sani'a ghairahu, bahasanya tidak ada pencipta selain Allah. Wala radda li amrihi, dan tidak ada yang bisa menolak perintahnya secara kauni. Wanal abda la yamliku syai'an minal amr, dan hamba itu tidak memiliki sesuatu pun dari urusan. Hamba cuma menjalani sunatullah. Wal jaul al harakah wal hilah. Bukan jaul, haul. La haula wala quwata illa billah. La haul, itu haul artinya apa? Gerakan atau hilah. Hilah itu trik. Ya, gerakan lah, haula itu gerakan. Kita sering menerjemahkannya dengan daya, tidak ada daya dan upaya gitu. Jadi haul itu artinya kemampuan untuk berpindah. Itu haul. Kita kalau nggak punya tenaga nggak bisa haul, nggak bisa pindah. Ila harakata wala istita'ata. Tidak ada gerakan dan tidak ada kemampuan, tidak ada hilah, trik, kecuali dengan kehendak Allah. Waru ya tafsiruha marfu'an. Juga diriwayatkan tafsirnya secara marfu', tafsir dari Kanz. Tafsir dari la haula ya. La haula anil ma'asi. Tidak ada daya untuk terhindar dari maksiat illa bi'ismatillah, kecuali dengan perlindungan Allah. Wala quwata ala ta'atillah illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kadzalika akhbaroni," begitulah dia memberitakan kepadaku. Ya, Jibril maksudnya. Begitulah Jibril menyampaikan kepadaku, jadi ngaku Nabi. An Abdillah anillahi tabaraka wa ta'ala, menyampaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kedustaan. Kemudian perkataan
Nabi sabda Nabi wala malja'a ma'khudun min laja'a ilaihi wa huwa bi fathil hamzah, maka hamzahnya dikatakan laja'tu ilaihi wal taja'at idas tanadat ilaihi wa tadodat bihi, diperkuat aila mustanada minallahi wala mahra, la mustanada minallahi wala mahrab an qadaihi illa ilaihi. Jadi tidak ada sandaran dari Allah dan tidak ada lari dari ketetapannya kecuali kepada Allah. Hadis berikutnya 1450 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Bahkan di sini ada huwa dhamir pemisah, fungsinya pembatasan. Doa itu hanyalah ibadah. Atau ibadah itu hanyalah doa. Doa dialah ibadah. Jadi seakan-akan ibadah itu cuma doa. Dan itu betul. Semua ibadah disebut doa secara umum. Inna doa huwal ibadah. Ini hadis yang disesuaikan oleh Tirmidzi. Ya dulu lahu qalu ta'ala. Ini ditunjukkan firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku kabulkan bagi kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah padaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masuk jahanam dengan hina. Surat Ghafir ayat 60. Kemudian hadis yang ke-12. Walau min hadisi Anas, dan walahu min hadisi Anas, dalam riwayat Bukhari ya, ada hadis dari Anas. Bukan dari riwayat Bukhari, tapi secara umum ya, riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Doa mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Tidak betul lafadznya ya. Khalisuha, yaitu yang paling bersih. Yana mukhasyai, karena inti dari segala sesuatu, khalisuhu adalah yang paling murni. Wa inna makana mukhuha li amrain, dan wa inna makana mukhuha li amraini. Jadi intinya itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, anau imtisalun li amrillah. Pertama, mempraktekkan perintah Allah. Itu qala ud'uni. Ketika Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Kemudian yang kedua, anada'il idza alima anna najata al-umuri minallah. Jika seorang yang berdoa, jika dia tahu bahwasanya keselamatan urusan itu dengan pertolongan Allah, ingqata'a ma siwahu. Kalau dia tahu itu, pasti dia terputus dari selain Allah. Wa afradahu bi talabil hajat, dan beliau menyendirikannya sebagaimana kebutuhan yang mengundang. Wa inzalil faqat, dan menurunkan kefakiran. Wa hadza huwa muradullahi minal ibadah. Ini yang dimaksud Allah Ta'ala dari ibadah. Hadis yang ke
13 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau mengangkat hadis ini sampai Rasulullah, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah muliakan daripada doa. Wasa'al Ibnu Hibban wal Hakim. Walahu, dan baginya juga, yaitu At-Tirmidzi maksudnya, jadi hadis tadi disahihkan oleh Ibnu Hibban ya. Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melebihi doa. Doa. Kemudian hadis yang ke-14 dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa itu antara adzan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak. Dikeluarkan oleh An-Nasai dan yang lainnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adani wal iqamah. Ad-du'a'u bainal adani wal iqamah la yuraddu akhraju la yuraddu akhrajahu An-Nasa'i. Doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Jadi doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Ini riwayat dikeluarkan oleh An-Nasai dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Taqaddama al-hadits bi lafdin akhar, telah berlalu hadis dengan lafaz yang lain dalam bab adzan. Wa taqaddamal kalam alaihi, dan sudah berlalu perbicaraannya. Wa yata'akkadu du'a'u ba'da shalawatil maktubat. Kemudian dituntut untuk berdoa setelah sholawat salawat al-maktubat, ya, pada orang yang doa ba'da sholawatil maktubat. Jadi orang yang selesai sholat itu ditekankan untuk berdoa ya. Pendapat sebagian ulama. Berdasarkan hadis At-Tirmidzi dari Abi Umamah, qala ya Rasulullah ayyud du'ai asma'. Wahai Rasul, doa apa yang paling didengar? Qala jaufal laili wa adbaru shalawatil maktubat. Tengah malam dan akhir-akhir atau setelah sholat 5 waktu. Wa mahadil hay'ah, adapun bentuk ini allati aluhan nas, yang dilakukan oleh manusia fi doa, di dalam doa, ba'da salam, minas sholati bi an yabqa al imam mustaqbilal kiblah. Termasuk sunnah adalah membiarkan imam menghadap kiblat. Wal ma'mumunu khalfahu yad'u, makmum di belakangnya berdoa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, lam yakun dzalika min hadin nabi, itu bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala wuzira wala ruwiya anhu, tidak diriwayatkan darinya. Di hadisin sahih, dalam hadis yang sahih, wala hasan, tidak pula hasan. Wa qad waradat ahaditsun fid du'a, sungguh telah datang hadis-hadis dalam doa, ba'da sholati ma'rufatun. At-tasbih wa tahmid wa warada tasbih, tahmid dan takbir seperti dalam adzan. Kemudian hadis yang ke-16, 15 dan 16 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun. Sungguh Rabb kalian itu maha pemalu, maha dermawan. Yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi.
malu dari hambanya apabila dia mengangkat badannya, idza rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, an yaruddahu masifron, kemudian dikembalikan hampa kosong. Kemudian wala ruya anhu fi haditsin sahih, dan tidak pula diriwayatkan darinya dalam hadis yang sahih, wala hasan, tidak juga hasan. Wa qad waradat ahaditsun fi du'a, telah datang hadis-hadis dalam doa ba'da salatil ma'rufah, setelah salat yang ma'ruf 5 waktu. Dan terdapat pula syekh dan peringatan serta tahmid, telah datang tasbih, tahmid dan takbir kama salafa, sebagaimana terdahulu dalam zikir-zikir. Jadi mencampurkan hak dengan batil ini. Ramal itu begitu, mencampur hak dengan batil. Dukun juga gitu. Menyembah selain Allah Ta'ala. Kemudian yastahi min ibadihi min ibadihi idza rafa'a yadayhi. Jadi Allah itu Maha pemalu dan Maha dermawan. Apa malunya? Allah malu dari hambanya apabila dia mengangkat kedua tangannya kepadanya berdoa, anjuran yaruddahu masifron, kemudian dibalikin dalam keadaan hampa. Allah malu, nggak mungkin orang berdoa nggak dikabulkan. Semua orang berdoa dikabulkan asal memenuhi syarat. Jadi pengkabulan nggak cuma di dunia ya, bisa di akhirat, dan itu lebih mahal. 1455 dari Umar radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi, Rasulullah kalau menjulurkan tangannya di doa, dalam doa, lam yaruddahuma, tidak membalikannya, hatta yamsaha bihima wajahu, sampai diusapkan ke wajah. Kemudian dari Salman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun, kamu itu pemalu. Minal haya'i bizinatin nasiyin wa haswashiyin, termasuk malu bizinatin nasiyin, bizinatin nasiyin wa khashiyin. Karimun yastahyi min indihi, Allah Maha mulia dan malu min indihi, dari sisinya, idza rafa'a yadayhi ilaihi min indi, dari sisi hamba apabila dia mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikannya kosong, menyerahkan badannya ada isinya, pulangnya kosong. Wasafahu ta'ala, Allah mensifati bil haya, dengan kehidupan. Yuhmalu ala ma yaliku bijalali, dibawa kepada apa yang layak bagi keagungannya, kasa irisola sifatihi, seperti seluruh sifat-sifatnya. Nu'minu biha wala nukayyifuha,
beriman dengannya dan tidak menanyakan kaifiat atau menjelaskan kaifiatnya. Ini tentang sifat Allah. Wala yuqalu innahu majaz, dan jangan mengatakan itu majaz. Wa tutlaqu lahul ilaqat, kemudian diadakan kaitan-kaitannya. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, dalalatun, atau bukan lain. Dalam hadis itu dalalatun ala istihbabi raf'il yadain. Dalil atas disunahkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa, kecuali di tempat yang Nabi tidak angkat tangan. Wal haditsu fi katsira, hadis tentang ini banyak. Wa amma hadis, adapun hadis Anas, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi. Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai' min ad-du'a. Tidaklah Nabi mengangkat kedua tangannya sedikit pun ketika berdoa illa fil istisqa, kecuali istisqa. Maksudnya ini mengangkat tinggi-tinggi gitu. Kalau selain istisqa mengangkat tapi enggak tinggi-tinggi. Al murad bihi al mubalaghah fi rafi, jadi sangat tinggi. Wa ahaditsu raf'ihi, hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadaihi fid du'a, wa afradaha, dan Al-Hafidz Al-Mundhiri menyendirikannya dalam satu juz. Kemudian Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mas'alatu antar fa'yadaika, masalahnya kamu mengangkat kedua tanganmu hadwa mangkibaika, sejenjang dengan pundakmu, sepadan, setara. Wal istisqa antusyira bi usbu'in wahidah, sementara istisqa itu mengisyaratkan dengan satu jari. Wal ibtihal antumadda yadaika jami'an, bergandengan, itu ibtihal. Wa huwa mauqufun, dan dia hadis mauquf. Wa amma mashul yadain, adapun mengusap kedua tangan ba'da doa, setelah doa, fa warada fihi al hadis hadis asyar, maka terdapat padanya hadis yang ke-16. Wa huwa qaulu ta'ala, dan itu perkataan beliau, bukan Allah ya. Wa Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi, apabila menjulurkan kedua tangannya, doa, di dalam doa, lam yaruddahuma hatta yasmaha bihima wajhah, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, jadi tidak mengembalikannya sampai mengusap dengannya wajahnya. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dia memiliki banyak bukti, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, majmu'uha yaqtadi annahu haditsun hasan. Jadi dengan dikumpulkan semua di situ menjadi hasan li ghairihi. Berarti doa kemudian mengusapkan tangan ke muka, itu ada dalilnya ya. Disahihkan oleh sebagian ahli hadis atau dihasankan. Wa fihi, di dalamnya dalilun ala masyru'iyati masil wajhi,
Dalil atas disyariatkannya mengusap wajah bil yadaini dengan kedua tangan badal faraghi min doa, setelah selesai berdoa. Qila wa ka'annal munasabah annahu ta'ala, dikatakan bahwasanya seakan-akan kecocokannya annahu ta'ala lamma kana la yarudduhuma, yaitu tetangga Allah Ta'ala ketika tidak mengembalikannya hampa, maka anna ar-rahmah asabat huma, seakan-akan kasih sayang yang menimpa keduanya. Fana saba idhofata dalik, maka cocok untuk mengidhofahkannya alal wajhi ladhi huwa ashrafu, secara dia lebih mulia, al-a'dha wa haqquha bitakrim, yang paling mulia dari anggota badan, wa haqquha bitakrir, dan yang paling berhak dengan takrir. Ya, mungkin ada pertanyaan? Masih sisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, masih banyak. 10, 11, 12, 13, 14, 14 hadis lagi. Ya. Setelah berdoa yang afdalnya mengusap muka atau tidak? Kalau terdapat nas tentang doa tertentu di mana Nabi tidak mengusap muka, maka yang afdal tidak. Tapi kalau tidak ada penjelasan Nabi mengusap muka atau tidak, mengangkat tangan atau tidak, maka kembali kepada keumuman. Mengangkat tangan lebih baik dan mengusapkan juga hasan hadisnya. Jadi tidak masalah. Ketika memang nggak ada nas khusus doa pas apa gitu ya. Kalau seperti misalnya doa pas khutbah itu nggak angkat tangan dan nggak ada usap muka, cukup mengaminkan tanpa mengangkat tangan. Khotib kalau berdoa kita aminkan, tapi nggak perlu mengangkat tangan. Tapi doa-doa yang lain silahkan, tidak masalah. Dan khilaf tentang masalah mengusap muka itu, sebagian ulama menganggap mengusap muka nggak ada bid'ah, tapi kita lihat tadi kata Ason Ani hasan ya hadisnya. Maka kalau hasan berarti bisa diamalkan. Mudah-mudahan tidak masalah ya, silakan mengusap muka, boleh, silakan. Ya, pagi aja, itu doa pagi. Rasul mengucapkannya pagi ya. Jadi siapa tadi, Juwairiyah mengucapkan daripada subuh sampai agak siang. Rasul cuma sebagian dari pagi itu udah seimbang dengan sepanjang itu tasbih dari Juwairiyah. Sudah. Nah, tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.